Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar dengan komik digital, yaitu dengan topik sistem tanam paksa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui komik digital, siswa mampu memahami materi mengenai sistem tanam paksa. Selanjutnya yaitu petunjuk penggunaan komik digital. Yang pertama, mulailah membaca komik digital dari awal yang memuat judul dan identitas komik digital. Yang kedua, bacalah balon kata yang muncul pada setiap tokoh di komik digital dari awal hingga akhir secara runtun. Yang ketiga, simak dan pahami percakapan dari tokoh yang berlangsung dengan baik. Hai, aku Rani. Hai, aku Kak Ayu. Hai, aku Bella. Rani, apakah kamu mengerti dengan tugas yang diberikan ibu guru? Tidak, tapi aku akan meminta kakakku untuk mengajariku. Apakah aku boleh ikut belajar denganmu? Tentu saja boleh. Yuk nanti sore datang ke rumahku ya. Baik Rani, sampai jumpa nanti sore ya. Oke Bella. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mari masuk Bella. Iya Rani. Kak Ayu. Iya Rani, ada apa? Ada Bella. Apa kabar Bella? Hai Kak Ayu. Kabarku baik Kak. Jadi, kami ada tugas tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Apakah kakak mengerti mengenai hal itu? Oh, kakak tahu itu. Bisakah kakak menjelaskan tentang hal tersebut? Bisa. Ayo kita mulai belajar sekarang. Let's go! Jadi, Bella, Rani, sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Nah, sistem tanam paksa ini pertama dikenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa, di mana saja, Kak? Di Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Sistem tanam paksa pertama kali dicetuskan oleh siapa, Kak? Nah, sistem tanam paksa ini pertama kali dicetuskan pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos pada tahun 1830. Sistem tanam paksa ini juga memiliki ketentuan loh. Oh iya, benarkah itu, Kak? Iya benar Bella, ada beberapa ketentuan. Pertama, jatah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Dan yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang terakhir, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah, apa kalian tahu akibat dari penyimpangan sistem tanam paksa terhadap bangsa Indonesia? Aku tahu. Karena tanam paksa itu menyimpang dari ketentuan, masyarakat pasti menderita. Benar sekali Rani, selain itu akibat lainnya banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal serta wabah penyakit yang merajalela. Oh, seperti itu, Kak.
Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samarannya Multatuli. Kenapa Douwe Dekker menentang sistem tanam paksa? Padahal dia dari Belanda. Karena ia sangat sedih menyaksikan betapa buruknya nasib bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa dan berusaha membelanya. Dia mengingat bahwa kejayaan negara Belanda itu merupakan tetesan keringat rakyat Indonesia. Kemudian, dia mengarang buku berjudul Max Havelaar. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem tanam paksa. Apakah kalian sudah mengerti? Wah, penjelasannya sangat jelas. Aku menjadi mengerti, Kak. Aku pun juga mengerti. Bagus jika kalian sudah mengerti. Belajar yang rajin ya. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kakak tinggal ke dalam ya. Iya, Kak. Rani, karena hari sudah mau petang, aku pulang dulu ya. Iya Bella, hati-hati di jalan ya. Iya, Rani. Sampai jumpa. Iya Bella, sampai jumpa. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pertama diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Sistem tanam paksa sendiri dicetuskan oleh kepemimpinan Johannes van de Bos pada tahun 1830. Baik anak-anak, sekian pembelajaran materi mengenai sistem tanam paksa. Semoga kalian mengerti dengan yang disampaikan oleh Kakak Ayu, Rani, dan Bella. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, berikut ini ada beberapa soal. Kalian kerjakan ya anak-anak.